Informasi pertama di rumah pemilu debat Capres-Cawapres perdana akan digelar besok di gedung KPU RI Jakarta. 3 Capres-Cawapres pun telah siap bertarung gagasan. Sejumlah persiapan terus dirampungkan di lokasi debat perdana Capres di gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Ketiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo dipastikan akan bertarung gagasan dengan tema hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi yang diajukan 11 panelis. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sebut tak ada persiapan khusus jelang debat. Usai berdialog bersama dengan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Jakarta Selatan, Anies bilang hanya banyak membaca dan mempelajari data dan isu soal hukum, HAM, korupsi hingga demokrasi. Tapi kalau dihitung kurang ke tengah itu kurang kanan. Nanti diumumkan pasti, tapi tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Sementara usai belusukan ke Pasar Jumat Jakarta Selatan, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebut swing voters kemungkinan baru akan menentukan pilihan setelah debat KPU RI dilaksanakan. Gibran bilang tunggu debat saja. Pilihan memang banyak, mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja. Sementara di sela safari politik PDI Perjuangan di kota Cilegon, Banten, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menekankan pasangan Ganjar Mahfud siap menghadapi debat. Terlebih, Hasto sebut pasangan Ganjar Mahfud punya visi misi penuntasan kasus HAM hingga pemberantasan korupsi. Persiapkan saksi pemilu dengan sebaik-baiknya, menangkan PDI Perjuangan. Pak Ganjar Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM ini sebagai panggilan jiwanya karena memang nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting. Mencintai rakyat, mencintai tanah air, mencintai pertiwi itu bagian dari komitmen yang ditunjukkan. Sementara yang di sana masih malu-malu. Kami menyambut baik bahwa debat harus menjadi pertarungan gagasan dan ini akan dilihat seluruh rakyat Indonesia dan Ganjar Mahfud siap untuk melakukan debat. Kami ingin Indonesia lebih adil. Kami ingin tidak ada lagi perbedaan. Kita punya gagasan yang hebat. Kita punya strategi yang hebat. Kita punya peta ke depan yang luar biasa. Kami siap main dengan cara apapun. Besok 12 Desember mata publik bakal tertuju pada penampilan perdana Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo untuk tarung gagasan di dalam debat Capres KPU Republik Indonesia. Kemampuan 3 Capres dalam penguasaan isu hukum, HAM hingga pemberantasan korupsi bakal diuji. KPU menyiapkan ada 11 panelis dari kalangan akademisi ilmu politik, hukum tata negara dari berbagai universitas di Indonesia hingga Ketua Komnas HAM tahun 2017 hingga 2022. Ke-11 panelis debat dikarantina dan diminta menandatangani fakta integritas untuk bersikap objektif serta menjaga kerahasiaan materi pertanyaan debat. Kami akan dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina dan untuk itu juga diminta menandatangani satu fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal-soal yang nanti akan kami siapkan. Kita tentu saja akan menjaga ya integritas kita untuk betul-betul menjaga kerahasiaan soal itu sehingga soal itu nanti memang hanya akan ditampilkan pada hari H tanggal 12 malam.
Sementara Direktur Indo Strategik Khoirul Umam menyebut debat Capres-Cawapres punya pengaruh signifikan pada elektoral hingga membuka potensi migrasi suara. Khoirul bahkan meminta tim Capres-Cawapres harus betul-betul disiplin berargumen. Jangan sampai ada kesalahan argumen debat yang bisa membuka celah amunisi bagi pasangan calon lain. Tetapi diakui atau tidak bahwa debat Pilpres itu memiliki dampak strategis yang bisa menggeser basis pemilih dalam konteks dukungan di lapangan. Signifikan atau tidak? Karena tergantung, kalau misal ada kekalahan telak dari salah satu paslon, hal itu akan memberikan impact signifikan. Karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari operasi serangan udara yang memiliki impact serius kepada operasi serangan darat yang dilakukan oleh Bang Eriko, dilakukan Bang Andre, melakukan door-to-door canvassing. Tapi kalau misal terjadi kesalahan cukup fundamental di dalam basis argumen yang nanti diajukan dalam debat Pilpres, hal itu akan menjadi munisi yang sangat efektif untuk mendelegitimasi kredibilitas dari pasangan capres-cawapres tertentu. Debat perdana ini tentu jadi ajang pembuktian kualitas capres untuk meyakinkan publik, bukan hanya mempertontonkan gimmick, tapi mengutamakan gagasan dan juga solusi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau perkembangan persiapan debat Capres-Cawapres besok bersama jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, selamat sore. Bagaimana persiapan jelang debat? Apakah sudah 100%? Iya, Cindy dan juga saudara, saat ini saya berada di teras dari gedung KPU RI Jakarta. Dan seperti inilah situasi bagaimana istilahnya arena pertarungan bagi para calon presiden yang esok hari akan melakukan debat. Kalau boleh saya berikan gambar kepada Anda, beginilah mekanisme debat yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Desember 2023 yang terkonsep seperti town hall. Nah, nanti ini para calon presiden ketika melakukan debat atau bertarung ide dan gagasan ini mereka akan berdiri di tengah sementara akan dikelilingi oleh para penonton sehingga para penonton yang nantinya akan duduk di tempat yang disediakan ini bisa melihat calon presidennya yang akan melakukan debat ini dari berbagai sisi. Nah, kalau dilihat bagaimana kerangka pembuatan arena ini, sebenarnya ini terdiri dari rangka besi dan juga atap transparan. Di mana kalau menurut informasi yang kami terima dari komisioner KPU begitu bahwa arena tempat duduk sini ini bisa memuat 800 orang. Hanya saja memang per pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diperbolehkan untuk membawa 75 orang atau 75 massa. Sehingga kalau di total dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini hanya diperbolehkan membawa 225 orang. Dan sisanya adalah merupakan undangan dari KPU, baik itu merupakan penyelenggara, selain KPU ini ada Bawaslu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga tamu VIP-nya merupakan kementerian lembaga serta duta besar dan juga lain-lain begitu. Dan kalau misalnya melihat bagaimana konsep debat nanti ini memang dilaksanakan secara terbuka terbatas. Artinya kenapa? Karena masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ini tidak diperkenankan untuk membawa relawan begitu ya. Karena memang di depan saja, di depan gedung KPU ini nanti juga akan disterilisasi oleh pihak kepolisian yang mana ini sebagai upaya untuk membuat bahwa debat ini berjalan secara kondusif, tidak bising dari kendaraan dan juga tidak terganggu dengan teriakan-teriakan yang biasanya disampaikan oleh tim relawan pendukung masing-masing pasangan calon. Kemudian kalau rundown debat sendiri kami juga tentu masih menunggu penjelasan dari KPU begitu selaku tim pelaksana. Istilahnya kalau kemarin yang terakhir itu adalah komposisi durasi debat nanti ini akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung secara 150 menit, di mana 120 menit adalah waktu kondusivitas debat itu akan berlangsung. Kemudian juga kalau melihat daripada proses rundown debat yang dilakukan pada periode 2019, memang saat sesi debat calon presiden ini memang calon presiden dari masing-masing nomor urut itu dipersilahkan untuk menyampaikan ide, gagasan, visi misi dan juga program kerja. Dan selain ada sesi untuk mengambil daftar pertanyaan atau mengambil pertanyaan yang sebelumnya sudah dikemas secara
rahasia begitu ya. Ini juga ada perihal untuk masing-masing capres boleh menanggapi jawaban dari masing-masing pertanyaan yang sudah mereka jawab. Apakah ini ada? Kami belum tahu. Dan apakah ada peran daripada 11 panelis yang diperbolehkan untuk mendalami jawaban yang nantinya sudah disampaikan capres saat melakukan debat. Tentu ini masih menunggu bagaimana konferensi pers yang memang rencananya akan dilakukan hari ini. Cindy, kemudian ini kalau melihat bagaimana persiapan secara angka sudah bisa disimpulkan bahwa 70% ini pembuatan ataupun juga persiapan sudah dinyatakan siap dan kita tunggu nanti bagaimana prosesnya karena sterilisasi dan juga kepastian daripada kesiapan debat ini akan dijamin esok hari bisa selesai dan kemudian nanti sterilisasi akan dilakukan pada pukul 18.00. Para calon presiden dan wakil presiden diperbolehkan hadir pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan jika sesuai jadwal pada pukul 19.00 debat perdana ini akan berlangsung dengan tema yang memang sudah kita ketahui. Temanya adalah tentang hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga. Demikian, Cindy. Baik, kita nantikan jalannya debat perdana Capres-Cawapres besok beserta gagasannya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.